Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman semua, dan juga kepada Bapak Panji. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kami akan mempresentasikan materi terkait study case permintaan agregat nikel. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan saya pribadi dan juga anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Adrian Maulana. Yang kedua ada Rangga Aji Saputra. Yang ketiga ada Rizky Ridho Saputra. Yang keempat ada kemudian ada Hasan Lisadi, dan yang terakhir ada Muhammad Faza Badrudja. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Adrian. Yang pertama, deskripsi. Nikel adalah logam transisi bumi keperakan yang termasuk dalam kelompok besi pada tabel periodik. Nikel memiliki nomor atom 28 dan memiliki sifat kimiawi yang menyerupai besi dan kobalt. Nikel memiliki banyak kegunaan, antara lain digunakan dalam pembuatan baja nirkarat dan logam campuran seperti monel dan inkomel di Indonesia. Sumber daya nikel terbesar terdapat di Sulawesi Tenggara. Permintaan agregat tentang nikel di Indonesia memegang peranan penting bagi perekonomian negara ini. Yang selanjutnya, tentang studi kasus analisis permintaan agregat nikel di Sumatera Barat. Permintaan agregat adalah jumlah permintaan suatu barang atau jasa pada saat tertentu dalam sebuah perekonomian. Permintaan agregat dapat terdiri dari permintaan domestik atau permintaan ekspor. Barang atau jasa yang permintaannya digabungkan dalam permintaan agregat dapat berbeda-beda tergantung pada sektor industri yang memproduksinya dan juga kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Permintaan agregat tentang nikel di Indonesia pertama-tama ditentukan oleh permintaan domestik. Industri baja Indonesia adalah salah satu pengguna nikel terbesar di Indonesia. Kebutuhan baja di Indonesia saat ini cukup besar, sekitar 13,8 juta ton per tahun pada tahun 2019. Kebutuhan akan baja terus bertambah seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Permintaan domestik akan nikel terutama berasal dari sektor industri baja ini. Oke, selanjutnya permintaan agregat tentang nikel di Indonesia yang dipengaruhi oleh sektor industri lain. Selain sektor industri baja, permintaan agregat tentang nikel di Indonesia juga dipengaruhi oleh sektor industri lain yang memproduksi barang atau jasa yang menggunakan nikel sebagai bahan baku. Contohnya adalah sektor pengolahan biji nikel menjadi produk logam campuran seperti monel dan ikonal yang digunakan dalam pembuatan mesin dan peralatan penerbangan. Permintaan akan produk logam campuran ini dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor industri tersebut di Indonesia. Selain permintaan domestik, permintaan agregat tentang nikel juga dipengaruhi oleh permintaan ekspor. Indonesia adalah salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Kondisi perekonomian global akan mempengaruhi permintaan nikel dari negara-negara luar. Misalnya, permintaan nikel dari negara-negara yang memiliki sektor industri yang membutuhkan banyak nikel seperti Jepang, Korea Selatan, dan India. Negara-negara seperti ini akan menjadi target pasar ekspor produsen nikel di Indonesia. Next. Permintaan agregat tentang nikel di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama adalah harga nikel di pasar global. Harga nikel sebagai bahan baku akan mempengaruhi keputusan produsen industri yang menggunakan nikel. Semakin tinggi harga nikel, semakin sulit industri untuk mempertahankan harga jual produk mereka yang kompetitif. Kedua,
rasio tukar atau disebut exchange rate juga mempengaruhi permintaan agregat tentang nikel. Semakin rendah rasio tukar, semakin sulit untuk mengekspor produk yang menggunakan nikel sebagai bahan baku dan sebaliknya. Ketiga, kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi permintaan agregat tentang nikel. Contohnya adalah pengenaan tarif dan pajak ekspor untuk produksi nikel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hasan. Pada awal tahun 2020, permintaan agregat tentang nikel di Indonesia mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global. Permintaan nikel dari sektor industri baja di konstruksi dan pembangunan. Permintaan nikel dari sektor pengolahan biji nikel menjadi produk logam campuran seperti Monel dan Inconel juga menurun akibat penurunan permintaan dari sektor penghargaan yang terpengaruh oleh pembatasan pergerakan manusia. Permintaan agregat tentang nikel di Indonesia menurun sekitar 8-10% pada kuartal kedua tahun 2020 dibandingkan kuartal sebelumnya. Next. Namun, permintaan agregat tentang nikel di Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan sejak kuartal ketiga tahun 2020. Permintaan nikel dari sektor manufaktur di Indonesia yang termasuk sektor industri elektronik dan otomotif mulai meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi global yang terjadi pada akhir tahun 2020. Selain itu, permintaan nikel dari sektor industri baja juga meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan baja di Indonesia pada kuartal keempat tahun 2020. Di akhir tahun 2020, harga nikel juga mengalami kenaikan akibat peningkatan permintaan dari sektor manufaktur global dan juga kebijakan pengetatan ekspor nikel dari Tiongkok yang mengurangi pasokan nikel dari pasar global. Kenaikan harga nikel ini berdampak positif pada perekonomian Indonesia yang mengandalkan ekspor produk nikel. Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga nikel jika pemerintah tidak memperlakukan kebijakan pada ekspor nikel seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2014. Next. Oke, jadi yang selanjutnya ada solusi meningkatkan permintaan agregat nikel. Yang pertama adalah mengembangkan pasar nikel dalam industri baru. Salah satu contoh adalah penggunaan nikel pada produksi baterai mobil listrik. Dengan semakin banyaknya negara yang mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan, maka permintaan nikel akan semakin meningkat. Yang nomor 2 ada meningkatkan permintaan nikel dalam industri yang saat ini telah menggunakan nikel. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong inovasi di berbagai sektor yang saat ini telah menggunakan nikel seperti industri baja, aluminium, stainless steel, hingga teknologi informasi. Dengan begitu, permintaan agregat nikel dapat meningkat. Yang nomor 3, mendorong investasi di sektor nikel. Pemerintah dapat mendorong investasi melalui berbagai insentif untuk para investor, seperti pengurangan pajak, kemudahan dalam pengurusan izin, hingga penyediaan infrastruktur yang diperlukan. Yang nomor 4, meningkatkan ekspor nikel. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan ekspor nikel ke negara lain. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan negara-negara yang membutuhkan nikel dan terus memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara tersebut. Yang nomor 5, meningkatkan efisiensi produk nikel. Salah satu cara untuk meningkatkan permintaan nikel adalah dengan meningkatkan efisiensi produk nikel. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem produksi dan pengolahan, investasi pada fasilitas produksi yang lebih modern, dan upaya untuk meningkatkan efisiensi produk melalui teknologi yang lebih canggih. Dengan adanya solusi di atas, diharapkan
dapat meningkatkan permintaan agregat nikel sehingga dapat membantu memajukan industri nikel di Indonesia. Next. Baik, yang terakhir itu materi terkait kesimpulan permintaan agregat nikel di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sektor industri yang membutuhkan nikel sebagai bahan baku seperti sektor industri baja dan pengolahan biji nikel menjadi produk logam campuran. Permintaan domestik adalah faktor utama penyumbang permintaan agregat tentang nikel di Indonesia. Permintaan ekspor juga memegang peranan penting tergantung pada kondisi perekonomian global dan kebijakan pemerintah. Faktor yang mempengaruhi permintaan agregat tentang nikel adalah harga nikel di pasar global, rasio tukar, dan kebijakan pemerintah. Permintaan agregat tentang nikel di Indonesia menurun akibat pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020. Namun, mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada kuartal ketiga tahun 2020. Kenaikan harga nikel pada akhir tahun 2020 berdampak positif pada perekonomian Indonesia yang mengandalkan ekspor produk nikel. Selanjutnya, saya akan menambahkan kesimpulan terkait permintaan agregat nikel di Sulawesi pada apa yang sudah saya searching, apa yang sudah saya cari sebelumnya. Permintaan agregat nikel di Sulawesi akan bergantung pada sebagai produsen nikel terbesar di dunia, permintaan agregat nikel di Sulawesi cenderung terkait dengan permintaan global untuk logam tersebut. Jika terjadi peningkatan permintaan global, terutama dari sektor industri seperti industri otomotif, baterai lithium-ion, dan konstruksi, maka permintaan agregat nikel di Sulawesi mungkin akan meningkat. Namun, selain faktor global, faktor-faktor lokal juga dapat mempengaruhi permintaan agregat nikel di Sulawesi. Misalnya, pertumbuhan industri logam dan penggunaan nikel dalam industri-industri lokal dapat mempengaruhi permintaan agregat nikel di daerah tersebut. Jika terjadi peningkatan dalam sektor industri terkait di Sulawesi, permintaan agregat nikel juga dapat meningkat. Selain itu, stabilitas ekonomi secara keseluruhan juga dapat memainkan peran penting dalam permintaan agregat nikel di Sulawesi. Ketika ekonomi tumbuh dan pasar stabil, permintaan untuk bahan baku industri seperti nikel cenderung meningkat. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah terkait perdagangan dan industri juga dapat mempengaruhi permintaan agregat nikel di Sulawesi. Kebijakan yang mendukung industri nikel atau mendorong investasi dapat berpotensi meningkatkan permintaan agregat nikel di daerah tersebut. Dan kemudian yang terakhir, akan saya tambahkan juga ke dalam kesimpulan, yaitu cara untuk mengatasi permintaan agregat nikel di Sulawesi. Yang pertama yaitu meningkatkan produksi. Mengoptimalkan produksi nikel di Sulawesi dapat membantu memenuhi permintaan agregat nikel. Permintaan produksi dapat dilakukan melalui peningkatan efisiensi operasional, pengembangan teknologi penambangan yang lebih canggih, dan investasi dalam infrastruktur dan fasilitas produksi yang diperlukan. Yang kedua yaitu diversifikasi pasar. Mencari peluang pasar baru dan diversifikasi ekspor dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu pasar tunggal dan meningkatkan permintaan agregat nikel. Yang ketiga ada pengembangan industri hilir. Mengembangkan industri hilir yang menggunakan nikel sebagai bahan baku dapat membantu meningkatkan permintaan agregat nikel di Sulawesi. Dan yang keempat, riset dan inovasi. Investasi dalam riset dan inovasi dapat membantu meningkatkan nilai tambah produk nikel dari Sulawesi. Melalui penelitian dan pengembangan, mungkin ada cara baru untuk memanfaatkan nikel dalam berbagai aplikasi industri yang dapat meningkatkan permintaan agregat nikel. Yang kelima, berkolaborasi dengan pemerintah. Bekerja sama dengan pemerintah daerah dan nasional penting untuk menciptakan kebijakan yang mendukung
pengembangan industri nikel di Sulawesi. Dan yang terakhir, peningkatan kesadaran lingkungan. Melakukan eksploitasi nikel yang berkelanjutan dan ramah lingkungan adalah faktor penting dalam menjaga permintaan agregat nikel di Sulawesi. Dengan memperhatikan praktik-praktik penambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, Sulawesi dapat mempertahankan reputasinya sebagai produsen nikel yang bertanggung jawab secara lingkungan. Mungkin sekian kesimpulan dari saya, sekaligus ditambahkan dengan solusi terkait permintaan agregat tentang nikel di Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata baik dalam pembuatan materi, penjelasan materi maupun pemaparan materi. Saya dan teman-teman sekelompok saya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami akan meneruskan terkait permintaan agregat nikel di Sulawesi yang sudah kami jelaskan, kami paparkan sebelumnya. Di sini kami akan memberikan pendapat dari masing-masing dari kami terkait permintaan agregat nikel di Sulawesi. Pendapat dari saya, sebagai suatu daerah yang menjadi pusat permintaan nikel dari seluruh dunia, yaitu Sulawesi, penting bagi Sulawesi untuk menjaga produksinya terkait bahan nikel untuk masa yang akan datang. Permintaan agregat nikel di Sulawesi cenderung terkait dengan permintaan global untuk logam, sehingga apabila sudah menjadi permintaan global, sudah pasti Sulawesi sebagai produsen nikel terbesar di dunia menanggung beban yang sangat besar. Permintaan agregat nikel akan berkembang jikalau peningkatan permintaan global, terutama dari sektor industri seperti industri otomotif, baterai lithium-ion, dan konstruksi meningkat. Mungkin itu saja pendapat terkait permintaan agregat nikel di Sulawesi dari saya. Silakan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, menurut pendapat saya, industri logam dan pertambangan dapat menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga, ketidakpastian pasar, dan isu lingkungan terkait dengan eksploitasi sumber daya alam. Analisis lebih mendalam dan memantau perkembangan terkini dalam industri dan pasar untuk memahami tren permintaan agregat nikel secara lebih akurat. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan kesimpulan atau pendapat tentang nikel di Indonesia. Jika dilihat dari rasio harga dapat mempengaruhi permintaan agregat dari satu produk atau komoditas, termasuk nikel. Jika harga nikel di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, maka permintaan agregat nikel dari Indonesia cenderung meningkat karena konsumen akan memilih untuk membeli dari sumber yang lebih terjangkau. Namun, faktor-faktor lain seperti ketersediaan dan kualitas juga dapat mempengaruhi permintaan agregat nikel di pasar global. Sekian, terima kasih. Untuk pendapat saya, dengan membatasi ekspor bahan baku nikel, pemerintah dapat mendorong pengolahan dan penambahan nilai lebih lanjut pada bahan tersebut di dalam negeri. Dengan demikian, negara dapat mengembangkan industri pengolahan nikel yang lebih maju dan menghasilkan produk jadi yang bernilai lebih tinggi. Ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan nilai ekonomi, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Terima kasih. Baik, untuk pendapat saya selanjutnya adalah ini tentang pengendalian untuk pasar global ya. Jadi pembatasan ekspor bahan baku nikel juga dapat mengendalikan pasar global dengan mengatur penawaran dan permintaan.
Dalam beberapa kasus, pelanggaran ekspor bahan baku nikel dapat menyebabkan fluktuasi harga yang ekstrim atau tidak stabil di pasar global. Dengan mengatur jumlah dan waktu ekspor, pemerintah dapat mencoba mencapai stabilitas pasar yang lebih baik. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja pendapat masing-masing dari kami terkait permintaan agregat nikel di Sulawesi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.